Jadi sekarang kita mendiskusikan 6 hal tersebut secara bersama-sama, satu persatu. Yang pertama aku dulu yang jelaskan ya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang standar kelulusan. Standar kelulusan menurut saya yang ada di Permen Kemendikbud itu nomor 20 tahun 2016, SKL. Standar kelulusan atau SKL itu merupakan kualifikasi kemampuan lulusan peserta didik yang harus dipenuhi atau yang dicapai dari jenjang pendidikan tersebut. Apakah itu dari jenjang SD, dari jenjang SMP, dan dari jenjang SMA. Itu kualifikasi, itu SKL. Menurut hmm, baik, sekarang kita memberi kesimpulan tentang SKL atau kita lanjut? Atau kesimpulan nanti di akhir semua? Oke, yang selanjutnya kita akan membahas tentang standar isi. Standar isi yang mana diterapkan dilampirkan oleh Permen Kemendikbud nomor 21 tahun 2016 dan pengertiannya itu adalah standar isi adalah kriteria minimal, batas, patokan atau syarat yang harus dipenuhi oleh atau yang harus dicapai oleh peningkatan mutu. Kriteria minimal itu memuat kerangka dasar, kurikulum, beban belajar, dan kalender akademik. Jadi, eh, standar isi ini menyangkut eh, apa namanya dasar dari pembelajaran atau pendidikan yang dilakukan di sekolah tersebut, seperti kurikulum yang telah diatur oleh negara, ya pemerintah, beban belajar yang telah diatur oleh kurikulum, dan kalender akademik kapan libur, kapan masuk, dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan beban belajar tersebut? Kalau beban belajar di sini adalah waktu yang ditempuh oleh pelajar untuk uh, belajar di dalam kelas tersebut. Jadi beda jenjang, beda tingkatan, beda pula waktu yang harus dicapai oleh siswa tersebut. Misalnya seperti SD. 1 jam SD itu sama dengan satuan waktu 35 menit. Kalau SMP 1 jamnya 40 menit dan kalau SMA itu 1 jamnya 45 menit. Dan di sini ada kurikulum yang diajarkan dari SI itu kurikulum untuk umum, kejuruan, dan khusus dibagikan menjadi 5 kelompok. Yang pertama kelompok agama dan akhlak, mata pelajaran agama dan akhlak. Yang kedua kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima itu mata pelajaran estetika, seperti eh, menggambar, kebudayaan.
Yang terakhir itu mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang SKL. SI, standar isi. Oke, isinya hampir sama. Selanjutnya kita bahas tentang standar proses. Kalau menurut saya, standar proses itu adalah suatu tahapan proses pembelajaran yang harus dijabarkan mengenai KBBI atau ukuran yang menjadi dasar penilaian untuk mencapai SKL. Jadi, standar proses ini adalah tahapan guru untuk memberi bahan ajar kepada siswa di dalam kelas secara efektif, efisien, dan inovatif. Jadi dari proses pembelajaran ini berdasarkan kepada kurikulum yang dijelaskan tadi, berdasarkan pada kurikulum, berdasarkan kepada RPP, berdasarkan kepada KIKD yang telah diberikan oleh pemerintah. Gunanya untuk memperoleh hasil penilaian dan mencapai SKL tersebut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang standar proses. Ya. Oke, selanjutnya itu standar penilaian. Standar penilaian menurut saya itu adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, prosedur dan instrumen penilai hasil belajar peserta didik. Jadi penilaian pendidikan tersebut adalah proses yang dilakukan oleh guru untuk mengumpulkan atau pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian peserta didik tersebut berdasarkan hasil yang mereka peroleh yang telah diajarkan oleh guru berdasarkan KIKD yang telah diberikan oleh guru. Jadi apakah mereka itu bisa mencapai dan hasilnya bagaimana, itulah yang dinamakan dengan standar penilaian untuk mencapai standar kelulusan. Baiklah, hanya itu. Bagaimana dengan saudari? Oke, penjelasan dari saya tidak jauh beda, sama dengan yang dijelaskan oleh Despira Riza. Mungkin lebih singkatnya, kalau saya KI itu adalah kualitas yang dicapai siswa, dan sementara KD itu kompetensi yang dicapai siswa, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berdasarkan dari kompetensi inti. Dan yang terakhir itu ada kebijakan pemerintah terkait pendidikan itu telah tertera di dalam Undang-Undang tahun 2003 dan Kemendikbud nomor 32 tahun 2017 bahwa pendidikan itu telah diatur oleh negara, apakah itu pendidikan normal, pendidikan umum, pendidikan formal, non formal dan informal. Pendidikan formal itu pendidikan yang biasa kita lakukan di sekolah, kalau informal itu seperti paket, kalau non formal informal paket, kalau non formal itu yang apa ya, lupa. Formal, informal. Yang ini pendidikan apa namanya, kayak kursus. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan 6 hal ini. Selanjutnya kita memberikan kesimpulan yang sesimpul-simpulnya. Apakah Despira bisa memberikan kesimpulan yang telah kita diskusikan berdua tadi? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari yang kita diskusikan tadi bahwa
Ya, standar kelulusan itu meliputi 5 objek ini tersebut, SKL, SI, SP, penilaian, dan KIKD, dan semuanya berhubungan untuk mencapai standar kelulusan yang telah diatur oleh negara. Seperti standar isi, itu adalah kriteria belajar yang harus dicapai eh, kelulusannya. Lalu standar standar proses ini proses belajar yang harus dikembangkan oleh guru melalui bahan ajar, kurikulum, silabus, dan RPP. Selanjutnya ada penilaian. Penilaian ini hasil yang diperoleh peserta didik setelah guru memberikan bahan ajar. KIKD adalah dasar bahan ajar yang diberikan oleh guru pada saat termasuk kepada standar proses. Nah, ini itu yang dapat saya sampaikan. Ya, ya, baiklah. Em, Berakhir dari kesimpulan saya tadi, maka berakhirlah diskusi kita pada hari ini tentang 6 objek standar isi ini tersebut. Em, Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan memperoleh nilai maksimal. Baiklah, apabila saya tutup, apabila saya apabila ada kesalahan mohon maafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.